Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Buat berkat Tuhan, buat pengasihan Tuhan, kami masih bisa menerima nafas kehidupan hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu, dan biarlah setiap orang yang mendengarkan firman-Mu dapat mengaplikasikan di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yohanes 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Yohanes 2 ayat yang pertama sampai yang 11. Saya akan membacakan buat kita pada ayat 5, 7, 8, 9, dan 11. Perkawinan di Kana. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Shalom buat kita. Tema kita yang sampai pada pagi hari ini melalui Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ini yaitu kebenaran di dalam Yesus. Di sini perkawinan di Kana mungkin bukan hal yang pertama kali kita dengar. Mungkin ini sudah berulang kali, tetapi pada saat ini kita kembali diingatkan melalui cerita perkawinan di Kana. Pada saat itu, Yesus dan ibunya melakukan perjalanan dari Nazaret ke Kana dengan jarak tempuh 7,5 mil. Pada saat itu terjadi suatu mukjizat yang dilakukan Yesus di Kana. Mukjizat apa yang terjadi? Pada saat itu di pesta perkawinan yang ada di Kana terjadi kekurangan anggur, air anggur. Yesus mengatakan kepada ibunya, pada saat ibunya mengatakan kepada dia, mereka kehabisan anggur. Yesus mengatakan kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu?" Karena Yesus merasa bahwa ini belum saatnya untuk menunjukkan siapa Yesus sebenarnya, kemuliaannya bagaimana. Tetapi Yesus mengatakan kepada pelayan-pelayan, karena ibu Yesus telah dahulu mengatakan kepada pelayan untuk mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Yesus mengatakan kepada pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan-tempayan. Ada 6 tempayan yang dimana dalam adat istiadat tempayan itu digunakan untuk membasuh tangan sebelum dan sesudah makan. Jadi, tempayan itu diisi dengan air karena Yesus memberikan perintah kepada pelayan untuk mengisi tempayan itu, dan mereka pun mengisinya hingga penuh. Dan Yesus mengatakan apa lagi? Yesus mengatakan, "Cedoklah dan berikanlah kepada pemimpin pesta." Dan apa yang terjadi pada saat pemimpin pesta merasakan air itu yang telah berubah menjadi anggur? Air itu sungguh nikmat. Air itu sungguh baik dibandingkan anggur sebelumnya. Dan ia memanggil mempelai laki-laki sehingga ia mengatakan, mengapa air anggur yang baik masih ada sampai sekarang. Tetapi di sini mau diingatkan kepada kita. Dari nats ini mau diingatkan kepada kita sesuai dengan tema kita, kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kebenaran yang bagaimana?
Kebenaran saat kita mengimani apa yang Yesus perintahkan di dalam kehidupan kita. Mungkin mukjizat tidak kita lihat secara langsung di dalam kehidupan kita sekarang, tetapi melalui nats ini, melalui yang kita dengar, kita mengetahui bahwa kita harus percaya kepada Yesus. Apa yang mustahil, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Di sini mau diingatkan juga melalui nats ini kepada kita bahwa saat kita mendengar, bahwa saat kita percaya, bahwa saat kita mengimani apa yang Yesus lakukan ke dalam kehidupan kita, itu lebih baik dari apa yang kita rasakan sekarang. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang mungkin sekarang dilanda dengan COVID-19, kita mengetahui, kita resah, kita was-was, kita khawatir. Tetapi kita harus percaya bahwa setelah ini Tuhan Yesus mau memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena apa? Orang yang percaya, orang yang memiliki pengharapan di dalam Yesus, orang yang mau mendengarkan, itulah orang yang sungguh-sungguh beriman. Percaya bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita juga mengimani. Mengapa saya mengatakan iman? Karena saat kita berbuat baik, saat kita percaya, saat kita mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, itu adalah buah dari iman kita sekarang. Saat kita tidak percaya, berarti iman kepercayaan kita kepada Tuhan pun masih sedikit. Tetapi saat kita percaya, saat kita mengalami suatu pergumulan apapun itu, kita percaya kepada Tuhan dan kita mengimani bahwa ada yang baik akan datang kepada kita, bahwa itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saat kita percaya, saat kita mendengarkan, itulah suatu kebenaran di dalam Yesus. Suatu kebenaran yang ingin Yesus katakan, kita harus pegang teguh itu. Mengapa? Karena kita bukan asal-asal percaya, tetapi kita percaya dan mengimani apa yang Yesus katakan kepada kita, bahwa pada saat itu kita akan memperoleh yang lebih baik daripada sebelumnya, sama seperti apa yang mereka rasakan di perkawinan Kana itu. Amin.